Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali lagi bertemu dengan saya Fahmi Aditya Wiguna di part ketiga, yaitu tentang pembuatan dokumen jumlah minggu efektif. Nah, sebagaimana yang telah sampaikan kemarin, yang pertama yaitu kita membuat kalender pendidikan. Nah, untuk pembuatan kalender pendidikan ada di part kedua. Nah, saya sudah buat kontennya. Silahkan kembali ke part 2 dulu supaya kita tidak bingung gitu, untuk pembuatan jumlah minggu efektif. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja untuk pembuatan dokumennya. Namun perlu dihimbau bahwa kita harus memiliki dokumen ataupun berkas kalender pendidikan dulu. Itu didapatkan di Dinas Pendidikan daerah masing-masing. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Nah, ini saya sudah mempersiapkan dokumen. Nah, salah satu dokumennya. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengikuti langkah seperti ini. Yang pertama, buat dulu judul rincian minggu efektif. Nah, silahkan untuk mata pelajarannya disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Nah, kalau misalkan saya karena di bidang pemesinan dan mengajar di teknik pemesinan fries, nah tinggal dimasukkan pelajarannya, kemudian nama sekolah dan juga tahun ajaran. Nah, untuk jumlah minggu efektif itu dibagi dua, semester ganjil dan juga semester genap. Nah, silahkan Bapak Ibu mengikuti, ataupun kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan saja. Nah, ini mungkin untuk gambaran dasar seperti ini contohnya: nomor, nama bulan, jumlah minggu efektif. Nah, di minggunya tidak efektif atau efektif sama keterangan. Ini bulan. Nah, langkahnya yang pertama, kita harus buka dulu Kaldik untuk mengetahui jumlah minggunya di bulan Juli. Nah, terus kemudian minggu yang tidak efektifnya berapa pertemuan, kemudian minggu yang efektifnya berapa pertemuan gitu. Kenapa tidak efektif? Ini keterangannya diisi di kolom keterangan. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada, coba kita cari dulu Kaldik. Nah, ini Kaldik terbaru tahun ajaran 2022. Tinggal dicek ke bawah sesuai dengan semester. Kita akan buat dulu di semester ganjil. Nah, semester 1. Nah, di bulan Juli itu dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 itu PLS, pengenalan lingkungan sekolah, dan dilanjut dengan masa orientasi pendidikan kepramukaan. Jadi 1 minggu ini kita lihat dulu supaya tidak bingung. Nah, di sini jumlah minggu. Nah, tinggal dimasukkan di sini nih. Sorry. Nah, jumlah minggu berarti minggunya itu ada 2. 2 berarti 2 minggu. Nah, tinggal masukkan bulan Juli 2 minggu. Kita untuk kemudian kita lihat apakah efektif atau tidak. Nah, karena minggu pertama itu ada PLS dan pengenalan orientasi pendidikan pramukaan, itu biasanya tidak efektif, bahkan tidak dilakukannya proses belajar mengajar. Maka untuk minggu pertama yaitu tidak efektif, dan minggu yang kedua itu efektif, kecuali yang
jadwal hari Sabtu. Kalau misalkan kita kebagiannya hari Sabtu, berarti semuanya tidak efektif. Oke. Kita isi tidak efektif 1 dan juga minggu efektif 1. Keterangannya 1 PLS MPLS dan kepramukaan. Nah, seperti ini. Kemudian bulan Agustus dicek. Bulan Agustus ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Yang ini bisa masuk ke September. Berarti 4 minggu efektifnya 4 minggu. 4 minggu. Apakah efektif? Tidak. Nah, tinggal diatur, dilihat lagi. Nah, berarti seluruhnya ini efektif kecuali yang tanggal 17 di hari Rabu. Kalau misalkan kita punya jadwal di hari Rabu misalkan, nah maka di minggu efektifnya itu hanya 3, 1, 2, 3 dan tanggal 17-nya kasih keterangan libur. Seperti itu Bapak Ibu. Yang efektif misalkan tidak efektif straight, kemudian efektif 4. Nah, terus sampai dengan bulan Desember. Tinggal jumlahnya, total jumlah minggu efektif berapa, yang tidak efektif berapa, kemudian yang efektif berapa. Kemudian ini juga akan mempengaruhi ataupun menentukan di penentuan KIKD, KKM dan lain sebagainya. Jadi ini harus selesai dulu sampai dengan semester genapnya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini contohnya mungkin. Nah, ini salah satu contohnya. Sengaja saya tidak hapus. Nah, nanti di jumlah minggu efektifnya itu 15 hari, 15 pertemuan. Nanti kita akan mempersiapkan bahan ajar untuk 15 pertemuan. Ataupun kalau misalkan ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita capai minimum, misalkan 15 itu ternyata butuh ternyata untuk menyelesaikan KD yang ada di kelas 11 misalkan itu harus 17 pertemuan. Nah, itu di sini kalau misalkan tersedia 15 pertemuan nanti bisa dipadatkan Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya ketika kita membuat minggu efektif dan dokumen kerja intinya. Jadi dokumen kerja ini bukan hanya sekedar pembuatan saja, tetapi ini menjadi planning buat kita, menjadi gambaran buat kita dalam proses pembelajaran sehingga bisa lebih tertata dan juga lebih efektif. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk terkait pembuatan dokumen rincian minggu efektif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.